teman-teman semua. Di sini kita akan coba belajar bersama mengenai aritmatika sosial, hal-hal atau masalah yang sering ditanyakan saat ujian, yaitu ujian yang mungkin buat teman-teman semua yang menyaksikan video ini yang berminat ingin mengikuti ujian SKD atau ujian CPNS. Semoga melalui tayangan video ini kita bisa membantu dan menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi teman-teman semua. Nah, baik, kita lihat di sini. Yang pertama langsung saja. Jadi di sini ada dua masalah. Kita bacakan dulu yang pertama. Robert membeli sebuah HP seharga 2.500.000.
ketiga, Ridwan menjual sepeda motornya dengan harga 18 juta rupiah. Dari penjualan tersebut, ia mendapatkan keuntungan sebesar 20%. Berapa modal awal dari Ridwan saat membeli sepeda motor tersebut? Nah, di sini 18 juta adalah harga jual, ya. Jadi banyak yang sering salah, dia mengalihkan keuntungan yang 20% ini terhadap harga jualnya. Padahal itu cara yang salah dan tidak benar, pasti hasilnya akan salah. Karena di sini yang 18 juta ini adalah harga jual. Jadi harga jualnya di sini 18 juta. Sesuai dengan sifat harga jual itu, karena di sini kasusnya mendapatkan keuntungan, maka bisa kita tuliskan harga beli ditambah untung, itulah nilainya 18 juta. Nah, keadaan mula-mula selalu kita katakan dia keadaan 100%. Jadi dalam hal ini harga beli kita tuliskan harga beli. Nah, untung katanya 20%. Keuntungan itu selalu dikalikan terhadap harga beli. Maka keuntungannya di sini bisa kita tuliskan 20% terhadap harga beli, nilainya sama dengan 18 juta. Nah, tadi harga beli di sini keadaan mula-mula itu selalu 100%. 100% itu sama dengan 1. Maka 100% HB ditambah 20% HB itu nilainya 120%. Dari HB sama dengan 18 juta. Nah, ini 120 per 100 dikali HB itu nilainya sama dengan 18 juta. Nah, kalau kita lihat di sini, kita tinggal bagikan saja habis nolnya. Kemudian ini 12 dengan 10 sama-sama dibagi 2. Ini tinggal 6, ini tinggal 5. Maka bisa kita simpulkan, maka nilai harga beli atau HB 18 juta dikali 5 pindah naik ke atas dibagi 6. Jadi dari sini 18 juta dengan 6 habis, maka ini tinggal 3 juta. Maka harga belinya bisa kita dapatkan 3 juta dikali 5 itu senilai 15 juta. Maka dari cerita ini Ridwan memiliki modal saat membeli sepeda motor sebesar 15 juta. Demikianlah untuk soal yang ketiga. Terima kasih. Soal HP itu nilainya 1.500.000. 75% itu 75 per 100 dari HB sama dengan 1.500.000. Maka nilai HB sama dengan, jadi di sini 1.500.000, 75 pindah ke bawah karena dia kurang dari 100-nya, dia pindah ke atas. Dari sini bisa kita simpulkan 1.500.000 dibagi 75 ya. Kita ambil 150 dibagi 75 itu tinggal 2, berarti di sini 20.000 ya, 1, 2, 3, 4 dikali 100, maka harga belinya adalah 2 juta rupiah. Berarti di sini Oni membeli televisi
di hari Minggu itu seharga 2 juta rupiah. Demikian untuk kasus yang ada di nomor 4. Terima kasih. Jangan lupa share dan follow ya guys. Baik, kita kembali lagi untuk menyelesaikan soal-soal yang sering ditanyakan atau sering muncul saat ujian sekolah kedinasan. Itu juga yang nanti mau mencoba tes CPNS, itu mengenai matematika sosial. Nah, di soal sebelumnya kita sudah temukan, kita sudah belajar bersama juga bagaimana menentukan rugi, untung untuk hal-hal yang sering ditanyakan mengenai aritmatika sosial. Kali ini kita akan kembali menyelesaikan soal yang lebih kompleks. Nah, kita bisa lihat di sini, Joey membeli 3 jerigen minyak goreng yang masing-masing berisi 25 liter dengan harga 750.000 dan menjualnya dengan mengharap laba 10% dari harga beli. Beberapa hari kemudian harga minyak goreng turun dan Joey terpaksa menjual sisa persediaan minyak goreng sebanyak 20 liter dengan harga 9.500 per liter. Berapa persen laba atau rugi Joey setelah semua minyak goreng itu terjual habis? Nah, jadi di sini kita bisa tuliskan ini pertama kali diketahui itu adalah modal dari Joey, yaitu sebesar 750.000. Nah, harapan dia mendapatkan laba 10%. Nah, kita hitung dulu nilai laba yang diharapkan. Laba yang diharapkan berarti 10/100 dikali 750.000. Nah, dari sini kita bisa dapatkan angka, ini nolnya 2 mati, ini juga mati, maka 10 kali 7.500 berarti itu nilainya 75.000. Berarti di sini Joey berharap dia mendapatkan keuntungan sebesar 75.000 untuk seluruh minyak yang akan dijualnya. Jadi bisa kita simpulkan kalau dia mengharap laba 75.000 berarti dia harus menjual seharusnya yaitu 750.000 ditambah 75.000. Nah, dari sini kita dapatkan nilainya adalah sekitar 825.000 rupiah untuk keseluruhan. Karena ada 3 jerigen, berarti di sini kalau kita kalikan 25 liter, berarti total harga minyak atau total minyak yang akan dijual yaitu 25 dikali 3 jerigen, berarti sekitar 75 liter. Nah, tetapi karena di sini ada masalah, nilai dari harga minyaknya turun, maka kita cari tahu dulu. Sebelum turun berarti karena dia mengharap 10%, berapa harga minyak yang dia mau jual. Berarti harga jual totalnya 825, berarti harga per liter bisa kita cari bersama yang diharapkan yaitu 825.000 dibagi 75 liter. Nah, ini kita bisa dapatkan hasilnya 11.000. Nah, berarti harga jual yang diharapkan supaya untung dia 10% dari total penjualan yaitu 11.000 per liter. Nah,
karena katanya ada masalah harga minyak turun, ternyata belum semua terjual sebesar 11.000. Yang terjual 11.000 itu masih, itu sisanya 20 liter. Maka bisa kita simpulkan yang terjual 11.000 berarti kalau totalnya 75 liter, berarti yang sudah terjual, 11.000 rupiah per liter, ya berarti itu ada 55 liter. Jadi kita kali dengan 55 liter, maka yang sudah terjual itu sebesar 605.000. Nah, yang terjual 20 liter sisanya, karena setelah harga turun, berarti 20 dikali 9.500, berarti itu sama dengan sekitar 190.000. Maka dari sini bisa kita lihat yang terjual sesuai dengan harapan dia untuk dapatkan keuntungan total 10%, itu total penjualannya 605.000. Nah, karena harga minyak turun, maka dia juga menurunkan harga minyak yang akan dia jual sebesar 9.500 per liter, dan itu sebanyak 20 liter. Yang terjual sisanya dikali 9.500 itu totalnya 190.000. Maka di sini total pendapatannya, total penjualan itu sama dengan 605 tambah 190.000 itu sekitar 790.000. Maka kalau kita lihat di sini total penjualan 795.000, kemudian modal yang dia keluarkan 750.000, maka dari peristiwa ini Joey mendapatkan keuntungan itu sebesar 795.000 dikurang 750.000, yaitu 45.000. Jadi keuntungan yang didapat Joey itu sebesar 45.000. Karena di sini yang ditanya adalah persentase, ya, apakah laba dan rugi yang diderita. Ternyata kita sudah dapatkan bahwa yang didapat Joey di sini untung, tinggal kita hitung persentase keuntungan, maka persentase keuntungannya sudah pasti besar keuntungan dibandingkan dengan modal yang dia keluarkan dikali dengan 100%. Nah, ini hasil akhirnya adalah kalau kita bisa hitung, di sini nolnya mati, kemudian di sini nolnya juga bisa mati, dan 45 dikali 10 itu 450, dibagi 75, angka yang kita dapatkan adalah 6%. Berarti dari peristiwa ini Joey mendapatkan keuntungan sebesar 6%. Untung sama dengan laba, maka jawaban dari soal ini adalah option C. Nah, demikianlah untuk soal yang ada di nomor 5 berikut ini. Mudah-mudahan kita bisa mengerti dan memahami untuk penyelesaian soal berikut ini. Terima kasih.